Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bakhtiar Official. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan uji normalitas dan uji homogenitas ya, tentu dengan SPSS. Nah, ini ada sebuah soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan perilaku caring antara perawat bedah dengan perawat penyakit dalam. Ya, jadi sekali lagi perilaku caring perawat bedah dan perawat penyakit dalam. Sampel diambil dari pasien di kedua ruangan tersebut dengan hasil sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat di sini saudara ya. Ini kebetulan sudah diketik di dalam Word. Jadi jumlah partisipan antara perawat bedah dan perawat penyakit dalam berbeda jumlahnya ya. Kita lihat di sini saudara, ini adalah jumlah sampel, ini adalah skor dari skor caring perawat bedah, ini adalah skor caring perawat penyakit dalam. Kita lihat untuk perawat bedahnya sekitar 35, sementara partisipan untuk penyakit dalam sekitar 37 ya. Pertanyaannya adalah apakah data rata-rata skor perilaku caring perawat berdistribusi normal? Pertanyaan kedua adalah apakah data tersebut homogen? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam ini, Anda tentu sudah punya kan SPSS. Nah, pertama kali kita harus membuat variabel ya. Kita lihat ini variabel, kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita kasih nama. Kita lihat dulu. Nah, jadi kita akan membuat variabel pertama adalah terkait dengan perawat, jenis perawat di sini ya. Ada perawat bedah dan perawat penyakit dalam. Yang kedua adalah skor caringnya. Oke, sekarang kita tulis di sini uh, perawat PWT ya, enter ya, numerik ya, kita biarkan. Nah, desimalnya kita kosongin saja, labelnya kita tulis perawat bedah. Maksud saya perawat saja ya. Nanti di value baru kita bedakan antara perawat bedah dengan perawat penyakit dalam ya. Kita berikan satu, ini hanya sekedar kode saja ya, lambang saja. Kita tulis perawat bedah. Oke, kita add, kita oke. Nah ya, nah, kurang ya. Yang kedua, karena ada dua jenis perawat, kita tulis perawat penyakit dalam. Oke, kalau sudah selesai kita add dan kita enter ya. Jadi value-nya di sini ada dua macam perawat. Untuk skalanya karena cuma dua, kita gunakan nominal ya, skala data nominal. Yang kedua adalah skor. Nah, yang tipenya numerik ya, kemudian nah kita tetap semua ini ya, desimalnya juga 2 karena tadi kita lihat datanya ada 2 angka di belakang koma. Kemudian kita biarkan semua ya. Baik ya, kita lihat hasilnya. Nah, semacam ini. Nah, saudara, kebetulan datanya sudah diketik sehingga kita tinggal masukkan ya. Kita bisa copy paste ya. Oke. Jumlah sampel untuk perawat bedah sekitar 25. Tadi kan kodenya 1 ya. Kita tulis saja sini 1. Ya, 1. Kita copy saja. Oke ya, sebanyak 25 ya jumlahnya tadi ya. Langsung kita. Sementara untuk data perawat penyakit dalam sekitar 20 ada berapa tadi? 35 ya, bukan 25. Kita tambahkan lagi 10. Kita copy paste saja. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita akan buat untuk perawat penyakit dalam kodenya 2.
kita copy sebanyak 37 ya, 35 tambah 37 ketemu 72. Oke ya, kita nanti copy angka 2 ini ke baris yang ke 72. Baik, sudah selesai dan selanjutnya kita akan mencoba untuk masukkan skor ya. Kita copy saja, copy paste dari sini. Ya, kita blok semua. Oke. Kita copy. Kita masukkan ke SPS-nya. Nah, ya sudah tercopy ya. 35. Nah, kemudian kita copy untuk perawat penyakit dalamnya. Oke, kita copy di SPSS-nya. Oke saudara, sudah lengkap 72 data masuk. Nah, dan tugas kita sekarang adalah kita ingin mencari apakah data terdistribusi normal ataukah tidak ya, dan kemudian bagaimana data homogenitas datanya bagaimana ya. Oke, langkah pertama adalah kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, dan kemudian kita klik explore. Ini cara yang paling mudah ya, sebenarnya banyak cara ya. Oke, di sini dependent list ya, kita masukkan skor, karena skor ini tergantung ya, artinya dia adalah variabel tergantung yang dipengaruhi, sementara perawat itu adalah faktor atau variabel yang tidak tergantung. Oke, setelah itu kita cek di sini plot ya, kita ini ya, normality pilots with test kita sudah centang, kemudian jangan lupa untransforms ya, kita klik kalau masih kosong ya. Nah, kalau ini karena sudah ada semua berarti kita tinggal cancel boleh ya, continue boleh ya. Kalau misalnya kosong ya, nggak ada begini, atau mungkin di sini kita rubah menjadi untransform ya. Kalau di sini misalnya nggak ada, kita klik. Nah, ya. Oke, continue. Oke, langsung kita klik dan kemudian kita tunggu hasilnya ya. Tunggu hasilnya dia oke ya. Nah, sudah muncul hasilnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui normalitas atau homogenitas dari data ini? Kita klik aja di sini ya. Ini adalah kontennya ya, dari mulai log sampai spread versus level plot ya. Kita cukup melihat ini saja kalau yang ditanyakan adalah normalitas. Nah, ya, sementara homogenitas di bawahnya. Ya, kita lihat ini. Nah, saudara, nah, dari sini kita bisa melihat ya, jadi uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi untuk perawat bedah ketemu p-value-nya 0,051, berarti di atas 0,05 saudara ya. Ya, jadi p-value di atas 0,05 artinya data terdistribusi normal ya. Kemudian perawat penyakit dalam 0,022 ya, di bawah 0,05. Nah, ini yang kemudian data perawat penyakit dalam ini tidak terdistribusi secara normal. Nah, kira-kira gitu ya ini ya. Nah, baik. Tapi kalau Anda menggunakan Saviro-Willig ya, maka kedua-duanya ini tidak terdistribusi secara normal ya. Nah, ini. Nah, untuk homogenitasnya kita lihat di sini ya. Biasanya kita menggunakan min ya. Based on min, kita lihat ini Levin statistik, ini adalah uji khusus untuk homogenitas ya. Nilainya adalah 0,067 ya, di atas 0,05. Ya, p-value-nya di atas 0,05 yang artinya bahwasanya data itu adalah homogen. Nah, saudara, jadi kalau kemudian kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya, hasilnya untuk normalitas data perawat bedah ya, maka tampak di sini bahwasanya data atau p-value-nya di atas 0,05 artinya data terdistribusi secara normal. Adapun untuk perawat penyakit dalam, karena p-value-nya 0,022 di bawah 0,05, maka dikatakan data tidak terdistribusi secara normal ya. Ini kemudian homogenitas ya,
ditemukan p-value-nya 0,068 yang artinya bahwasanya data itu homogen ya, karena p-value di atas atau lebih besar 0,05 ya. Nah, jadi saudara, pertanyaan ini, apakah data rata-rata skor perilaku caring perawat berdistribusi normal? Ya, jawabannya untuk perawat bedah ya, data terdistribusi secara normal. Adapun untuk perawat penyakit dalam, maka data terdistribusi secara tidak normal ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah data tersebut homogen? Maka jawabannya adalah data homogen. Nah, demikian saya kira saudara tutorial kita terkait bagaimana cara melakukan uji normalitas ya, uji sebaran ya, atau dan uji homogenitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.